Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah horor. Bekerja di sebuah rumah tua lantai 2, tapi ternyata ada rahasia kelam yang tersembunyi di baliknya. Siapa sangka mereka sebenarnya sedang bekerja untuk seorang yang sudah lama meninggal dunia. Bagaimana mungkin? Dan kejadian horor pintu kamar terbuka sendiri dan ada jejak kaki basah di kamar itu menuju kursi tua. Padahal tidak ada yang masuk ke kamar itu. Padahal kamar itu terkunci rapat. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa? Jangan sampai ketinggalan cerita ini, karena yang akan aku bagikan bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tonton sampai habis dan jangan skip video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Tiba-tiba saya mendengar suara berderi dari arah belakang. Saya menoleh dan melihat pintu salah satu kamar perlahan terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Saya tahu kami sendirian di rumah ini, dan tidak mungkin ada angin yang cukup kuat untuk membuka pintu seperti itu. Dengan ragu-ragu, saya berdiri dan melangkah mendekati kamar tersebut. Tangan saya gemetaran saat memegang pintu. Perlahan saya melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Kamar itu kosong. Hanya berisi beberapa perabotan berdebu, namun ada sesuatu yang aneh di udara. Udara dalam kamar terasa lebih jauh dingin dibandingkan area luar. Saya pun mundur perlahan menutup pintu kamar itu kembali. Nafas saya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahi saya. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki di belakang saya. Langkah itu perlahan, namun jelas, seolah seseorang sedang berjalan mendekat. Jantungku berdegup kencang. Saya tahu seharusnya tidak ada orang lain di rumah ini. Perlahan-lahan, saya menoleh ke belakang berharap itu hanya imajinasi saya. Namun apa yang saya lihat membuat bulu kuduk saya meremang. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi hanya bisa melihat jejak basah di lantai, seolah seorang dengan kaki basah baru saja melewat. Saya berusaha menenangkan diri, mungkin cuma tetesan air dari ember. Pikiranku, meski tahu itu tidak mungkin karena jejak itu jauh dari tempatku bekerja. Dengan tangan gemetar, saya kembali mengaduk air. Namun, perasaan yang mengesankan terus menghantuiku. Sesekali saya mendengar bisikan samar yang tidak bisa saya pahami. Keringat dingin saya mulai membasahi dahiku. Setelah kami selesai memperbaiki kusen dan tembok yang kami bobol, hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Proses penyesuaian kusen dengan tembok yang harus dibobol memakan waktu lebih lama dari yang kami perkiraan. Mat, capek juga ya kerjanya, tapi akhirnya kelar juga. Kami pun meninggalkan rumah itu dan membangun kembali. Sepanjang perjalanan, ada perasaan lega namun juga rasa was-was yang masih mengganggu kami. Keesokan harinya, tepat pukul 7:30 pagi, Daya dan saya kembali ke rumah Ibu Siti. Belum sempat kami mengetuk pintu, telepon saya berdering. Halo Pak Rohmat. Halo Pak Rohmat, ini Bu Siti. Ah iya Bu, kami baru saja tiba, jawab saya. Syukurlah, sebenarnya selain memperbaiki kusen kemarin, ada yang ingin saya tambahkan. Bisakah kalian juga memperbaiki plafon di lantai atas? Kayaknya ada yang rusak. Pintanya Bu Siti, kami akan memeriksanya. Apakah ada hal khusus yang harus kami lakukan? Tanyaku. Oh, tolong ganti saja rangka plafonnya. Kalau memang sudah rusak, saya titip ya Pak, jawab Bu Siti. Siap Bu, kami akan segera mengerjakannya. Saya menyanggupinya. Telepon ditutup dan saya menoleh ke arah Dayat yang sudah siap dengan peralatannya.
Setelah mendapat instruksi dari Bu Siti untuk segera memperbaiki plafon di atas, saya segera menaiki tangga yang diikuti oleh Dayat di belakangku. Suasana rumah ini masih terasa berat dan mencekam seperti kemarin. Saat aku melangkah ke atas tangga, tiba-tiba aku mendengar sesuatu samar-samar seperti bisikan yang berbisik tepat di telingaku. "Pergi dari sini." Tubuhku seketika membeku. Bisikan itu terdengar begitu jelas, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingku. Namun saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. "Yat, lu dengar nggak? Tadi," tanyaku dengan suara pelan pada Dayat yang berjalan di belakangku. Dayat mengerjit. "Dengan apa, Mat? Gue nggak dengar apa-apa." Aku menelan ludah. Dengan susah payah tadi ada suara bisikan, "Pergi dari sini," gitu katanya. Jelasku, wajah Dayat tampak pucat. "Serius, Mat? Berarti bukan hanya gue doang yang ngerasa ada yang gak beres di rumah ini." Kami berdua teringat saling bertukar pandang dengan rasa takut yang terpancar jelas di wajah kami. Aku dapat rasakan keringat dingin mulai membasahi dahi. Tiba-tiba Dayat berkata, "Mat, gue ambil peralatan dulu di mobil ya. Lu tunggu di atas." Sebelum aku sempat menjawab, Dayat sudah berbalik dan memutar turun. Aku sendirian menaiki tangga menuju lantai atas. Dengan perasaan was-was memenuhi diriku, saat mencapai puncak tangga, aku kembali mendengar bisikan yang sama, semakin jelas dan menusuk. "Pergi, pergi." Aku menegangkan, tak berani bergerak. Apakah aku harus tetap di sini atau mengikuti saran mereka dan segera pergi dari rumah ini? Kebingungan mendominasi pikiranku saat aku menoleh di tempatku berdiri. Saat aku mencapai puncak tangga, pintu salah satu kamar tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya. Aku tersentak kaget melihatnya, dan saat aku memberanikan diri untuk mengintip ke dalam, apa yang kulihat membuat bulu kuduku merinding. Di dalam kamar itu ada jejak kaki berwarna merah darah yang membekas di lantai. Padahal saya yakin tadi pintu itu terkunci rapat. Jantungku berdegup kencang, perasaan takut mulai menguasaiku. Dayat." Aku berteriak memanggil rekanku yang sedang mengambil peralatan di mobil. "Cepat kesini, Yat." Tak lama kemudian Dayat muncul dengan tergesa-gesa. "Ada apa, Mat? Kok lu teriak-teriak?" tanyanya dengan nada cemas. Aku menunjuk ke arah pintu kamar yang terbuka. "Lihat tuh, Yat, ada jejak darah di dalam kamar. Padahal tadi pintunya terkunci." Dayat mendekat dan melihat jejak darah itu dengan horor. "Mat, itu apaan? Jangan-jangan." "Yat, tadi itu apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Dayat menggeleng pelan. "Gue juga nggak tahu, Mat. Tapi jujur gue merinding banget lihat jejak darah tadi." Kami saling berpandangan, seolah mencari jawaban dari rekan kami. Namun kami sama-sama kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, aku berkata, "Yat, mending kita tutup lagi saja kamar itu. Terus kita lanjutin aja pekerjaan kita." Dayat mengangguk setuju. "Iya, Mat, tapi hati-hati ya. Siapa tahu ada yang masih ada di sana." Perlahan kami berdua kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat pintu kamar yang tadi terbuka. Perasaan takut masih mengecewakan kami, tapi kami tahu harus menyelesaikan pekerjaan ini karena harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kami mulai membersihkan area plafon yang rusak. Debut dan sarang laba-laba membuat kami harus bekerja ekstra hati-hati. Setelah bersih, kami turun untuk mengambil plafon baru dan kayu rangka pengganti. Saat kami kembali ke lantai atas, suasana terasa sedikit lebih tenang. Kami berusaha fokus pada pekerjaan, berusaha mengabaikan kejadian yang terjadi tadi. Perlahan tapi pasti, kami mulai memperbaiki plafon yang rusak, mengukur, memotong, dan memasang rangka kayu baru. Sesekali kami bertukar pandang, seolah-olah memastikan satu sama lain sebaik-baik saja.
Meskipun suasana masih terasa berat, kami bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin dan segera meninggalkan rumah ini. Entah apa lagi yang akan terjadi jika kami bertahan lama di sini. Setelah kami sibuk memperbaiki plafon seharian, rasanya cukup melelahkan. Saya memutuskan untuk membuat kopi, berharap bisa sedikit menenangkan diri. Ini cerita dari Dayat. Saat aku berjalan menuju dapur, suasana rumah ini masih terasa berat dan mencekam. Dapurnya sendiri terkesan tua dan tak terawat, dengan jendela besar yang menghadap ke arah kebun. Aku mulai mempersiapkan alat untuk membuat kopi. Tanganku sedikit gemetar, masih teringat akan kejadian mengerikan yang kami alami tadi. Tiba-tiba, ekor mataku menangkap sesuatu yang bergerak di sudut dapur. Aku menoleh cepat, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Di sana, di pojok dapur yang gelap, tampak sosok tinggi kurus yang berdiri diam. Tubuhnya terlihat pucat pasi, dengan gerakan yang aneh dan tidak wajar. Sosok itu bergerak perlahan, seolah melayang mendekati ke arahku. Aku membeku di tempat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Rasa takut menguasaiku, membuatku lupa cara berpikir. Perlahan, sosok itu semakin mendekat. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang mengerikan, dengan mata yang kosong dan mulut yang menganga. Dari makhluk menakutkan itu, tapi langkahku berhenti saat punggungku menyentuh meja dapur. "Jangan mendekat," bisuku gemetar, membayangkan bagaimana itu berhenti. Namun, makhluk itu terus bergerak mendekat seolah tak menghiraukan permohonanku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyerap, mengganggu. Di tengah ketakutanku, aku teringat Rohmat yang masih bekerja di lantai atas. Tapi ruangan yang lenggang itu hanya memantulkan suaraku tanpa ada jawaban dari Rohmat. Aku terjebak sendirian, berharap dengan makhluk mengerikan itu. Saat sosok itu semakin dekat, aku memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun saat aku membuka mata, makhluk itu masih di sana, semakin mendekat dengan tangan pucat terulur ke arahku. Saat sosok mengerikan itu semakin mendekatiku, aku berusaha mencari jalan keluar. Di sampingku ada pintu yang mengarah ke kamar mandi. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari dan membuka pintu itu, lalu masuk ke dalam. Kamar mandi itu sempit dan pengap, tapi setidaknya aku bisa menjauh dari makhluk itu. Berusaha menetralkan napasku yang memburu karena panik, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungku kembali berdegup kencang. Makhluk itu mencariku. Aku melongo keluar, berharap bisa melarikan diri. Namun, betapa terkejutnya saya saat melihat sosok itu berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Mulutnya yang menganga lebar, seolah menelanku. Tanpa pikir panjang, saya membanting pintu tenaga, berharap bisa menguncinya dari dalam. Tapi telapak tangan makhluk itu lebih cepat, nahannya agar tidak tertutup. Berusaha memperebutkan pintu itu. Aku terus berteriak memanggil Rohmat, berharap dia bisa mendengar dan segera datang membantuku. Pada akhirnya pintu itu terbuka lebar. Sosok pucat itu muncul dengan kosong, seolah bersiap untuk menyerangku. Aku mundur perlahan, tak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah lain. Rohmat datang dengan wajah panik. "Yat, kau di sini," serunya. Mendengar suara Rohmat memandang itu mengejutkan. Mendekatiku dan membantuku sendiri. "Yat, kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi?" tanyaku khawatir. Aku menggeleng mata di aku melihat makhluk mengerikan di dapur. Rohmat terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus segera pergi dari sini. Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan hari ini." Tanpa banyak bicara, kami membangun meninggalkan rumah itu. Pada hari keempat, kami kembali ke rumah Bu Siti untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi. Setelah kejadian mengerikan yang dialami Dayat di dapur,
Kami benar-benar ingin segera menyelesaikan tugas ini. Pada hari itu, kami bekerja dengan sangat cepat dan efisien. Plafon yang tertinggal 4 meter pun akhirnya terpasang dengan rapi. Rumah itu tampak jauh lebih bagus dan terlihat lebih terawat dari sebelumnya. Setelah semuanya selesai, saya menerima telepon dari Bu Siti. "Pak Rohmat, pekerjaannya kalian sudah selesai ya? Saya tunggu di ruang tamu untuk memberikan pembayarannya," ujar Bu Siti dari balik telepon. "Baik Bu, kami akan segera ke sana," jawab saya. Saya dan Dayat mendorong menuju ruang tamu. Namun saat kami tiba, kami dikejutkan oleh pemandangan yang membuat bulu kuduk kami meremang. Di pojok ruangan, kami melihat sosok yang mirip dengan yang dilihat Dayat di dapur kemarin. Tanpa pikir panjang, saya mengambil uang di meja dan ada tulisan, "Ini untuk pembayaran kalian." "Yat, ayo cepat, kita harus segera pergi dari sini," seruku panik. Dayat tidak perlu disuruh 2 kali, kami berlari menuju mobil dan segera melajukan kendaraan itu sejauh mungkin dari rumah tersebut. Sepanjang perjalanan, kami berdua tidak berkata apapun. Jantung kami masih berdebar kencang. Bayangan makhluk mengerikan itu masih membekas jelas di pikiran kami. Saat kami sudah cukup jauh, akhirnya saya bertanya, "Ya, tadi itu apa? Apakah benar itu Bu Siti?" Dayat menggeleng pelan. "Entahlah, Mat." Setelah meninggalkan rumah misterius itu, kami melaju dengan cepat menuju jalan raya. Namun sial, ban mobil kami tiba-tiba bocor. Terpaksa kami berhenti di bengkel terdekat untuk perbaikan. Saat kami masuk ke bengkel, sang bos terlihat agak terkejut melihat kami. "Mas, kalian dari mana, Mas?" tanyanya bos bengkel tersebut. Saya menjawab, "Kami baru saja dari rumah yang besar di dekat sawah itu, Pak. Kami sedang merenovasi sebagian rumahnya." Mendengar jawaban saya, wajah bos bengkel itu berubah semakin terkejut. Rumah itu, tapi pemiliknya, Bu Siti, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, katanya dengan nada tak percaya. Saya dan Dayat saling berpandangan kebingungan. "Meninggal, Pak? Tapi kami baru saja berteleponan dan dikasih uang di meja. Jadi selama ini yang menelpon kami itu siapa ya?" Bos bengkel itu menggeleng-geleng. Tidak mungkin, Bu Siti sudah meninggal dan rumah itu ditinggalkan begitu saja. Anak-anaknya yang laki-laki juga tinggal di luar kota. Penjelasan bos bengkel itu membuat kami terkejut. Jika memang Bu Siti sudah meninggal, lalu siapa yang kami temui dan pekerjaan? Dan makhluk mengerikan yang kami lihat, apakah bentuknya dengan Bu Siti? Bos bengkel itu mengangguk. "Ya, memang agak misterius. Kabarnya rumah itu angker. Dulunya Bu Siti tinggal di sana bersama suami dan anak-anaknya, tapi suaminya meninggal karena kecelakaan. Dan Ibu Siti juga meninggal tidak lama setelah itu. Anak-anaknya pun akhirnya menjual rumah dan pergi." Dayat bergidik. "Jadi apa mungkin ada sesuatu yang menghuni rumah itu?" Bos bengkel itu menghela nafas. "Tapi memang ada kabar aneh soal rumah itu. Mungkin kalian sebaiknya jauhi saja tempat itu." Kami mencerna semua informasi yang didapat. Pantas saja suasana rumah terasa begitu berat dan mencekam. Tampaknya ada sesuatu yang tidak beres di sana. Kami berdua sangat shock dengan kejadian ini. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.